Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 097. Aku gak mau lagi naik bajai kalau Yulia yang nyupir. Seru Baya yang kini keluar dari bajai lalu muntah kembali. Sedangkan Rion hanya bisa keluar dengan keadaan lingkung. Dunianya seperti berputar-putar layaknya komedi putar. Zayan. Dia juga keluar dengan perasaan bahagia. Bahkan kini bertepuk tangan dengan heboh, sambil menepuk bajai yang sudah dikendarai oleh mantan pembalap seperti Yulia namun tetap tahan banting. Yulia, lo keren anjir. Lain kalau lo harus pakai mobil balap gue. Nanti gue ikut pasti tak. Malah seru. Gila-gila sih. Lo memang the best lah friend gue. Yulia mengepalkan kedua tangannya, dia mendekati Zayan lalu meninju perutnya itu. Membuat sang empu harus terduduk di bawah tanah sambil mengadu kesakitan. Gue hampir mati sialan waktu bawa bajai. Lo enak anjir jadi penumpang kalau. Kecelakaan yang parah gue karena ada di paling depan. Seakan tak puas, Yulia memukul punggung pria itu. Zayan hanya bisa meringis ngilu lalu memberikan dua jari berbentuk V pada temannya. Baliknya gue yang nyetir deh. Jangan marah-marah gitu deh. Lo kalau marah nyeremin mirip maung tahu. Yulia memutar bola matanya malas. Kalian hentikan berdebatnya. Lihat apakah ini rumahnya Zayan. Seru Hawa memegang besi yang ada di gerbang berwarna emas. Jangan bilang ini emas asli. Tidak mungkin kan? Jika ia memangnya sekaya apa ayah Zayan. Zayan berdiri lalu maju ke depan sambil sokul. Iya, ini rumah gue. Lebih tepatnya, mansion kediaman Mahavir. Mahavir, itu nama belakang kamu kan, Say? Tanya Baya yang kini sudah selesai muntah-muntahnya. Lengannya kini bertopang pada pundak Rion. Iya, itu marga keluarga gue. Nama ayah gue Mahesa Mahavir, jadi gue punya marga ayah gue. Tentunya kalau ayah gue mati hartanya akan beralih ke nama gue. Itu pun kalau si nenek lampir gak rebut. Dia kan penggila kekuasaan. Semua orang mengangguk paham. Mereka memegang sisi besi lalu menatap kagum pada rumah alias mansion milik Zayan. Ada air pancur berbentuk dewi yang mulutnya mengeluarkan air, juga banyak taman bunga di sekitar, di tengah-tengahnya ada sebuah rumah bercat putih, lebih mirip rumah kerjaan. Jika dihitung mansion milik keluarga Zayan ada 3 lantai pasti di dalamnya banyak pembantu. Di mansion gue komplit. Ada kolam renang, tempat nge-gym, perawatan tubuh, tempat area bermain game, ruangan khusus makanan kayak Alfamart, dan masih banyak lagi. Gue gak bisa sebut satu-satu, nanti juga kalian tahu. Masya Allah, rumah impian, gumam Maryam tanpa sadar, tidak bisa menahan takjubnya memegahan di depannya. Lah baru pertama kalinya melihat rumah semegah ini. Pantesan Zayan ngeremehin rumahku, ternyata rumahnya kayak istana, ujar Hawa. Aku tidak sabar untuk masuk ke dalam, ucap Gendis dan Irma berbarengan membuat. Mereka saling pandang lalu berseru heboh, saling pegang tangan satu sama lain. Yulia. Dia malah menatap Zayan yang tidak seceria tadi. Kenapa lo, Zay? Zayan tersenyum tipis, lalu menggeleng. Ini mansion di mana gue dibesarkan dengan penuh siksaan oleh nenek lampir di saat usia gue 5 tahun. Jika ada bunda gue gak meninggal, gue pasti dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Hawa, Yulia, kalian berdua benar. Semewah apapun tempat tinggalnya jika tidak ada kehangatan keluarga semua gak berarti apapun. Semua di mansion ini bisa gue dapatkan dan para maid selalu siap di saat gue butuh tapi gue sendirian. Gak ada yang bisa gue percaya dan menjadi penopang gue di saat gue rapuh. Sejauh ini hanya pesantren tempat ternyaman gue. Mata Baya dan Rion berkaca-kaca, mereka tanpa diminta memeluk tubuh Zayan. Kalau kamu kesepian kita akan ada untuk kamu, Zay,
sahut Rion. Selama ini kamu gak sendirian, Zai. Ada Allah di sisimu selama ini tanpa kamu sadari. Allah yang tak terlihat namun ada dan tidak pernah mengecewakan kita, ucap Baya. Membuat Zayan tersenyum. Tumben kalian kalau ngomong sok lembut kayak gini. Gue masih kesal sama kalian ya. Apalagi lo Baya. Lo yang pertama kali muntahin wajah tampan gue. Baya meringis merasa bersalah. Afwan Zai. Janji gak akan ngulang. Zayan berdeci. Jika saja Baya bukan sahabat, ia sudah memberikan tonjokan mautnya. Kapan kita masuk? Kalau kalian terus ngobrol waktu kita kebuang sia-sia. Seru Yulia. Berkacak pinggang sambil meniup kerudungnya agar berdiri tegak. Iya bawel lo. Nih gue tunjukin cara buka gerbangnya. Zayan meletakkan 5 telapak tangannya ke tengah gerbang. Ada suara bip, tak lama. Kemudian gerbang terbuka secara otomatis. Ini gerbang hanya keluarga gue yang bisa buka dan satpam yang berjaga. Tapi kayaknya pas satpam lagi gak ada. Semua orang takjub bahkan hanya Yulia yang tidak melongo. Menurut Yulia itu biasa saja walaupun dia baru pertama kali melihatnya. Aduh maafkan saya tuan muda tidak membuka gerbangnya. Seru pria yang memakai pakaian satpam berlari mendekat. Dia baru saja pergi ke dapur untuk membuat kopi. Kopinya masih di dapur, dia keluar menuju gerbang saat melihat tuan mudanya datang. Bersama orang-orang asing. It's okay pak. Itu satu bajai di depan gerbang masukin ke dalam aja pak. Siap tuan muda. Pak Satpam itu menangkap kunci dari Zayan yang tadi dia rebut. Dari Yulia, lalu pergi dengan angkuh melewati orang-orang asing yang mengagumi. Keindahan kediaman Mahavir. Siapa orang-orang norak ini? Kenapa tuan muda membawanya ke mansion? Mereka tidak pantas untuk menginjakan kakinya ke sini. Itulah kira-kira yang dipikirkan oleh Pak Satpam. Semua teman-temannya mengikuti dari belakang dengan mata berbinar sambil menunjuk-nunjuk kemegahan yang mereka lihat. Zai kok lo cuek banget sama satpam itu? Tanya Yulia menepuk pundaknya. Orang itu bawahan ibu tiri gue. Kalau ayah gue datang dia yang selalu kasih tahu kedatangan ayah gue ke Mak Lampit itu. Udah gue bilang di tempat ini gak ada yang bisa gue percaya, begitu juga ayah gue sendiri. Yulia memasang wajah sedih membuat Zayan berdecak kesal. Jangan masang wajah kayak gitu Yulia. Gue gak suka dikasihani sama lo. Sorry, mau gimana lagi hidup lo pantas untuk gue kasihani, celetuknya belak-belakan. Zayan semakin kesal mendengarnya. Tapi iya juga sih hidup gue memang kacau. Tapi setelah mendekatkan diri pada sang pencipta gue merasakan perasaan damai. Keberuntungan bagi gue karena ayah gue membawa gue ke pesantren Ar-Rahman, lalu ketemu lo yang selalu ceria dan kasih gue pendapat, terus gue sekarang punya sahabat yang bisa gue percayakan. Mereka masuk ke dalam mansion yang membuat mereka semakin dibuat kagum. Yulia bahkan sekarang takjub melihat pintu yang berkilau seperti emas. Itu pintu emas asli. Zayan mengangguk kembali memasang wajah angkuh. Itu ibu tiri gue yang pasang pintunya. Dia suka menghambur-hamburkan kekayaan ayah gue. Baik Baya, Rion, Hawa, Maryam, Gendis dan Irma membuka sandal yang mereka pakai lalu berjalan ke lantai yang begitu terasa dingin. Lantainya pun berkilau, entah berapa kali Maid membersihkan lantai ini setiap harinya. Cek kalian norak banget anjir. Pakai kembali sandal kalian. Rumah gue bukan tempat suci yang takut kalian kotori. Tapi Zai, sandal kita kotor, ujar Baya. Pakai. Kalian tamu berharga yang pertama kali gue bawa ke sini. Anggap aja ini rumah kalian untuk hari ini. Tapi sayang lantainya kalau keinjak sama sandal kita yang kotor, sahut Maryam membuat Zayan menatapnya tajam.
Kalian rusakin lantainya aja gue gak peduli. Pakai sekarang. Kita pergi ke Alfamart aja, sandalnya selalu gak dipakai karena takut penjaga Alfamart lelah terus ngepel. Ini lantai sayang Zai, ucap Hawa, bahkan dia meringis saat telapak kakinya menyentuh lantai ada bekasnya, segera dia bersihkan dengan roknya. Zayan pusing melihat tingkah teman-temannya ini, bisa-bisa ia semakin depresi melihatnya. Terserah kalianlah mau pakai sandal ataupun enggak. Ayo sekarang masuk. Mereka memilih tidak memakai sandal ke rumah Zayan. Begitu juga Yulia yang ingin ikut-ikutan. Teman-temannya tidak memakai sandal, maka ia pun harus ikut untuk menghargai mereka. Pintu yang terbuat dari emas Zayan buka. Seketika isi rumah yang bergaya Eropa penuh dengan kilauan indah terlihat di mata mereka. Di luar mansion pun sudah begitu indah dan membuat mereka sesak napas, dan sekarang mereka harus disuguhkan isi di dalam mansion yang tak kalah indah. Gue sakit mata karena banyak benda-benda yang berkilau, celetuk Bayan, namun bukannya menutup matanya dia malah menatap lebar-lebar benda mewah sekitar. Boleh aku pegang gak sih? Jangan ya. Ringis Maryam saat melihat bunga indah yang tersimpan di pot bunga yang pasti harganya sangat mahal. Boleh. Semua yang ada di sini kalian bisa pegang tanpa terkecuali. Kalau pecah tinggal beli lagi. Jangan jadi orang susah lah. Seru Zayan tertawa dengan kepala dia gelengkan melihat tingkah teman-temannya yang begitu antusias. Tiba-tiba seorang maid yang memakai pakaian serta putih hitam mendekat dengan terburu-buru ke arah Zayan. Astaga, tuan muda, siapa tamu rendahan yang tak diundang ini? Teriak maid tersebut. Begitu marah. Zayan tersenyum miring, lalu maju mempersempit jarak dengan kepala maid yang sejak ia kecil selalu memberikan kebohongan pada ayahnya jika ia nakal. Maid Sekar, itu nama maid senior sekaligus tangan kanannya Vidya, ibu tirinya. Kalian semua jangan menyentuh apapun yang ada di mansion ini dengan tangan kotor. Kalian, teriak maid Sekar benar-benar marah. Dia mengambil bunga yang dipegang oleh Maryam lalu mengusapnya dengan kain yang dia simpan di sakunya, dengan tatapan menatap jijik mereka semua. Menjijikan. Tangan kotor kalian banyak kuman. Nyonya Vidya tidak akan suka jika melihat barang-barangnya disentuh oleh manusia rendahan kayak kalian. Mereka seketika mundur lalu berdiri di belakang Zayan. Ternyata pembantu di rumah ini begitu tak berperasaan, pantas saya Zayan tidak tahan ada di rumah ini. Bibi ini teman-teman gue. Gue yang nyuruh mereka untuk menyentuh semua yang ada di rumah gue. Bibi ada hak apa untuk ngatur? Wanita berumur 40 tahun itu tertawa sinis. Dia layaknya bersikap seperti majikan di depan Zayan yang notabene adalah anak kandung pemilik mansion ini. Semua di mansion ini milik Nyonya Vidya. Ingat, setelah Tuan Mahesa meninggal dunia hartanya akan beralih ke tangan Nyonya saya. Dia pasti akan bisa mengandung lalu melahirkan pewaris dari keluarga Mahavir yang unggul melebihi kamu tuan muda. Kedua tangan Zayan terkepal. Dia ingin membalas bicara tapi tidak mampu. Ayah tuan muda tidak akan peduli pada tuan. Walaupun Nyonya Vidya belum hamil, dia lebih peduli pada istrinya. Bagaimana jika Nyonya saya hamil? Mungkin ayah tuan muda akan mengusir tuan dari mansion ini. Lo maid di mansion ini? Tanya Yulia angkat bicara. Dia begitu geram pada pembantu yang kastanya di rumah ini paling bawah, namun berani pada majikannya. Iya, saya maid senior yang dipercayakan Nyonya Vidya, sahut Sekar begitu sombong. Cih, cuman maid tapi kelakuannya bak majikan. Manusia kayak lo nih yang mirip anjing. Kedua mata Sekar melebar. Lancang. Apa? Tantang Yulia tersenyum sinis. Menepis tangan wanita parubaya itu yang berani mengangkat tangan padanya.
Kalau Pak Mahesa tahu maitnya ada yang gak sopan pada anaknya, pasti lo akan dipecat dasar wanita ular. Selain mirip anjing yang menggonggong, lo juga mirip ular. Berbisa dalam berbicara tanpa memiliki perasaan pada manusia sekitar. Sekar menatap benci pada seorang perempuan yang memakai hijab krim, dia yang begitu berani sejak tadi berdebat dengannya. Sayang sekali selama saya bekerja saya dilindungi oleh Nyonya Vidya. Bahkan dia yang menyuruh saya untuk melakukan sesuka hati saya di mansion ini. Yulia mengangguk paham sekarang. Zayan, lo pernah bilang semua maid akan patuh sama ibu tiri lo, sedangkan lo enggak. Nanti gue akan bantu lo. Tadinya gue gak peduli, tapi melihat tingkah maid ini yang gak tahu diri gue geram. Kok ada maid kayak nih orang? Gue gak peduli, ujar Zayan. Sekuat apapun gue berusaha, ujung-ujungnya gue yang akan kena gampar sama ayah gue. Dunia ini gak adil buat gue yang pengecut ini, Yulia. Kalau dunia gak adil sama lo jangan pasrah gini. Lo harus minta keadilan dengan cara berusaha. Gagal lagi, maka harus coba lagi. Terus mencoba sampai semua terungkap. Ingat, Zayan, kebaikan yang akan menang pada akhirnya, bukan kejahatan. Jangan sok bijak kamu gadis rendahan, geram Sekar. Dia tidak suka tuan mudanya dihasut. Biarkan tuan muda tetap menjadi seperti ini. Itu lebih baik karena dia bodoh gak? Secerdas Nyonya Vidya. Yulia jadi penasaran siapa Vidya itu. Memang seperti apa rupa nenek lampir? Dengan sikap munafik itu, Bibi pergi deh. Jangan ikut campur urusan gue untuk kali ini aja. Gue ingin bahagia di rumah ini bersama teman-teman gue walaupun hanya sehari saja, pinta Zayan berusaha. Tidak membuat keadaan semakin rumit. Zai, lo apa-apaan sih? Ini rumah milik lo. Kenapa sekarang lo malah memohon sama maid gak tahu diri ini? Seru Yulia tak terima. Lo gak tahu apa-apa Ren. Gue lupa, dia bisa hubungi ibu tiri gue dan kalau dia datang maka akan kacau. Gue gak mau kalian semua kebawa-bawa dalam masalah keluarga gue. Gue cuman mau merasakan bahagia di rumah gue sendiri bersama kalian. Yulia akhirnya pasrah saat melihat tatapan Zayan. Dia menatap sinis maid yang juga tersenyum sinis padanya. Hanya waktu 30 menit tuan muda berada di mansion ini dengan teman-teman rendahan tuan ini. Setelah itu bawa mereka pergi. Ingat, saya tegaskan kalian dilarang mencuri apapun di rumah ini. Kami datang ke rumah ini diajak, bukan menawarkan diri. Kami juga bukan perampok Bi. Semiskinnya kami di mata Bibi, tapi kami tidak akan berani mencuri karena kami lebih takut dosa, sahut Baya dengan suara datarnya. Cih, mulut besar, tapi pasti kalian akan mencuri sesuatu dari mansion nyonya saya. Lihat saja jika kalian ketahuan mencuri. Dasar manusia rendahan. Setelah mengucap itu maid Sekar pergi, membuat mereka menahan diri untuk tidak mengeluarkan kekesalan mereka pada wanita itu. Mulutnya astagfirullahaladzim, ucap Rion mengusap dadanya agar tenang. Secara gak langsung gue dibilang manusia rendahan. Untung gue gak pernah dimasukkan ke dalam hati kata-kata yang menyakitikan, ucap Yulia. Gila, tatapan tajamnya itu buat aku merinding, sahut Hawa mengusap tangannya sambil bergidik ngeri. Aku gak terima dibilang perempuan rendahan, geram Irma. Aku juga. Tuh pembantu natap kita tadi kayak kita kotoran. Apalagi bunga yang dipegang Maryam langsung dibersihin sama dia, papar gendis. Maryam menunduk kini mengelus dadanya, hatinya benar-benar merasa sakit akan perlakuan pembantu tadi padanya. Padahal tangannya bersih. Ia bahkan mengelapnya dengan kerudung sebelum memegang bunga tersebut. Sorry kalau kalian gak nyaman. Tuh maid memang kayak gitu.
Gue juga benci sama wanita itu tapi gue gak mau ribut apalagi gue takut kalian kenapa-napa nanti kalau dia lapor ke Mak Lampir, sesal Zayan, apalagi dia tidak enak pada Yulia yang kini masih memasang wajah kesal. Lo lemah Zai? Celetuk Yulia tiba-tiba. Maaf. Zayan tersenyum tipis. Kenapa lo meminta maaf? Kesal perempuan itu. Maaf karena gue lemah. Yulia mendesah kesal. Lo gak pantas hidup kayak gini di rumah lo sendiri Zai. Gue jadi ingin tendang ibu tiri lo ke planet lain aja rasanya. Semoga aja dia datang ke sini.